Ini apaan ya Bu Gatona? Ini apa sih, so abis banget deh lo. Ini ya jilbabnya nggak cocok. Nggak cocok, kenapa nggak diginiin aja? Itu bukan hal yang dapat dililit. Udah modelan muka polosan kayak gini aja berani godain sama orang. Bagi kalau kita make upin ya. Iya, make upin aja. Ih, pasti nih. Cantik banget gak sih, Wei? Kita kasih apa sih blush on ya? Oh, bibirnya kurang nggak sih? Bibirnya kurang nggak sih? Iya, corona dong. Coba menang. Ih, cantik banget. Udah mana? Mau lihat nih guys, udah cocok belum gatal ya? Cocok banget. Masukin aja. Ayo, vlog yuk. Lihat nih guys, jadi di sini tuh ada orang yang dia tuh alay banget guys. Dia tuh mau ngerebut cowok gue. Aspek apa? Ondel-ondel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas SJ pelajaran Penjas. Di sini kami akan menjelaskan bab terakhir di semester 2 ini, yaitu mengenai kenakalan remaja. Topik yang kami ambil pada kesempatan kali ini yaitu mengenai bullying. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farhan Pratama Ruswanda. Nama saya Chelsea Ruth Jessica. Saya Kesha Mutiat Maja. Nama saya Fahri Novel Daniel. Saya Nur Hafizah. Saya Nadia Michelle. Saya Aura Latifah. Dan saya Firenza Kanaya Ali Putri. Selamat menyaksikan. Nah, dari ilustrasi tersebut merupakan salah satu contoh kenakalan remaja, yaitu bullying di lingkungan sekolah. Kenakalan remaja adalah tindakan menyimpang yang dilakukan oleh remaja, yaitu individu dalam masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Tindakan ini tentunya melanggar norma, aturan, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Contoh-contoh kenakalan remaja yaitu bolos sekolah, merokok, minum minuman keras, tawuran, dan seperti topik yang kami angkat kali ini yaitu bullying. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh satu individu atau kelompok terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah. Bullying dapat berupa kekerasan fisik, verbal, sosial, mengucilkan, menyebarkan gosip, maupun emosional, mengancam, dan menakut-nakuti. Tujuan utama bullying adalah menyakiti korban baik secara fisik maupun psikologis. Terdapat beberapa faktor penyebab perilaku bullying. Yang pertama adalah keluarga. Pola asuh yang otoriter, terdapatnya konflik dalam keluarga, kurangnya perhatian, dan juga kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga yang menyebabkan anak menjadi pemicu melakukan tindakan bullying. Lalu yang kedua adalah sekolah. Kurangnya pengawasan dan tindakan dari sekolah dan juga tidak adanya peraturan yang tegas terhadap perilaku bullying. Lalu yang ketiga adalah kelompok sebaya. Tekanan yang terjadi yang menyebabkan sebuah geng atau kelompok melakukan tindakan bullying hanya demi mendapatkan pengakuan. Dampak dari bullying itu sangat luas dan juga sangat serius, meliputi yang pertama dampak terhadap fisik korban, seperti luka, cedera, dan lain sebagainya. Lalu, tidak hanya berdampak pada fisik korban, bullying ini juga berdampak pada psikologis dan emosional korban, seperti munculnya rasa takut, cemas, dan berkeinginan untuk bunuh diri. Nah, selain itu juga berdampak pada sosial korban, seperti kesulitan untuk bersosialisasi dan juga menurunkan tingkat kepercayaan diri. Dan yang terakhir yaitu berdampak pada akademik korban. Menurunnya prestasi akademik atau prestasi belajar itu disebabkan karena rasa ketidaknyamanan dan juga rasa nyaman untuk belajar di lingkungan sekolah karena adanya tindakan bullying yang dialami oleh teman-teman sekolah atau lingkungan sekitarnya. Terdapat beberapa langkah-langkah untuk menanggulangi terjadinya bullying. Yang pertama, teman, keluarga, dan lingkungan harus segera mengetahui tanda-tanda terjadinya bullying agar dapat mengambil tindakan. Kemudian yang kedua, memberikan dukungan emosional kepada korban bullying agar mereka merasa aman dan tidak terisolasi. Yang selanjutnya, melakukan edukasi tentang bahayanya bullying kepada siswa, guru, dan orang tua. Lalu yang keempat, membuat dan menerapkan peraturan tegas terkait bullying di sekolah, serta memberikan sanksi bagi pelaku. Nah, jadi yang kelima, membuka ruang diskusi antara anak, orang tua, dan guru untuk membahas masalah yang dihadapi. Nah, yang keenam, guru dan orang tua memberikan contoh yang baik dan tidak melakukan kekerasan verbal maupun fisik terhadap anak. Saya akan membacakan kesimpulan dari ilustrasi sebelumnya serta dari penjelasan materi dari teman-teman kita sebelumnya.
Baik, kenakalan remaja merupakan perilaku yang menyimpang yang sering terjadi pada masa transisi mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, salah satu contohnya ialah bullying. Bullying itu merupakan tindakan agresif yang menyimpang serta dilakukan secara berulang dan bertujuan untuk menyakiti korban secara fisik maupun psikologis. Adapun faktor-faktor diantaranya, yang pertama ialah asuh keluarga yang kurang baik, yang kedua ialah kurangnya pengawasan dan penegasan yang diberikan oleh sekolah, dan yang terakhir ialah tekanan-tekanan yang terjadi pada kelompok-kelompok sebaya. Nah, dampak pada bullying ini sangat serius. Salah satunya ialah luka fisik pada korban, gangguan psikologis, masalah sosial, dan juga menurunnya prestasi akademik dan non-akademik dari korban tersebut. Nah, kira-kira bagaimana ya cara kita menanggulangi bullying tersebut? Yang pertama ialah perlunya peran aktif orang tua, guru, dan juga lingkungan dalam memberikan perhatian, edukasi, penegasan yang tegas, dan komunikasi yang baik kepada para korban dan kepada para korban bullying yang terjadi di sekitar kita. Nah, jadi gini nih teman-teman, di SMA Negeri 1 Batam telah menemukan tim untuk mencegah bullying-bullying yang terjadi di sekitar kita, atau bisa kita sebut sebagai tim pencegahan penanganan kekerasan, atau singkatannya ialah tim TPPK. Nah, kebetulan nih, kami berdua merupakan salah dua dari anggota tim pencegahan penanganan kekerasan. Saya, Kesha Mutiatmaja, merupakan salah satu anggota dari tim pelaporan. Dan saya, Aura Latifah, merupakan salah satu dari anggota tim penanganan. Jadi, apabila ada kasus-kasus kekerasan ataupun bullying yang terjadi di lingkungan sekolah kita, kami beserta teman-teman dan juga guru dari tim pencegahan penanganan kekerasan akan menindaklanjuti, menyelesaikan, dan juga mencari jalan tengah dari kasus tersebut. Sekian pembahasan dari kami mengenai bab terakhir di semester 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Say no to bullying. Jangan biarkan perundungan merusak masa depan kamu. Bye-bye. Penderitaan yang tak bersuara, tangan kasar melukai, hati terluka dalam diam, dianiaya tanpa alasan, kekejaman tanpa batas menghancurkan martabat. Luka fisik bisa sembuh, namun bekasnya tetap ada. Jejak kekerasan menghantui ingatan, mimpi hancur, masa depan suram. Bully merenggut harapan, menghambat langkah.